Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, anak, Nah, Ilham bisa kan? Alhamdulillah. Selalu. Baiklah, dari tentang taharuf. Jadi sebelumnya Bapak coba absen dulu ya. Siapa saja yang hadir dan yang tidak hadir. Ahmad Nur Sultan. Ilham Toto. Ya. Ahmad Riyadus Solihin. Kemudian Pak Ilham mana waktunya? Bahasa ya. Kok bisa bahasa? Tadi lagi musim hujan, Pak. Iya enggak angkat muka itu, Pak. Maaf, Pak. Tapi lama cuci kan? Iya, Pak. Di depan perlu diatur waktunya. Baiklah, kita masuk kepada materi. Ini dari mana lagi, Nat? Jadi nampak ya? Jadi menurut bahasa taharuf berasal dari bahasa Arab, ya. Jadi an-nas zahar, yang itu berarti bersih atau suci. Jadi siapa yang tahu maksud dari bersih atau suci? Bersih dari hadas dan najis, Pak. Bersih dari atas dan najis, ya. Artinya kalau bersih itu kalau kita sholat harus dalam keadaan bersih dan suci, ya. Kemudian sedangkan menurut istilah taharah yaitu sesuatu kegiatan suci dan najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk daripada yang dituntut atau diwajibkan bersuci seperti sholat. Terus kemudian yang kedua, yang pertama satu najis atau kotoran, ya. Menurut istilah suatu benda yang kotor mencegah sahnya ibadah yang wajib bersuci. Jadi contohnya apa? Kalau kotoran itu atau najis, Air. apa? Air. Selain itu apa? Air. Tai semua ya.
Sudah Pak, sudah Pak. Nah, mulai. Jadi kita membersihkannya dengan cara berwudu. Ya, kemudian yang kedua hadas besar. Keadaan seseorang tidak suci karena hubungan suami istri, haid dan lain-lainnya, atau nifas juga ya. Cara bersucinya mandi junub atau tayamum dalam keadaan tertentu. Jadi di sini Bapak ingin tanyakan sama kalian semua, jika pada malam harinya berhubungan suami istri, jadi kita mandinya itu apa nih? Habis selesai. Ya? Habis selesai. Habis selesai langsung mandi. Ya. Misalnya jam 2 malam langsung mandi itu. Kalau tidak memungkinkan jam 2 malam untuk mandi, cukup itu Pak dibasuh. Basuh ya. Dibasuh Pak. Ya. Namun bagaimana kalau kita mau sholat subuh? Masih dulu Pak. Mandi dulu. Mandi dulu Pak. Artinya wajib mandi sebelum sholat subuh, kita harus mandi dulu. Ya. Jadi gitu. Tangan? Ya. Coba siapa yang tahu? Ya, terus najis apa? Satu. Mau apa Pak? Mau apa itu tergolong najis apa? Ringan. Najis ringan. Contohnya siapa tahu contohnya? Nah, coba Is. Terkena air kecil bayang dan mulai sebelum mengatur. Itu najis ringan ya. Cara membersihkannya? Kemudian cukup dibasuh lalu dicuci. Ya. Kemudian yang kedua najis apa? Najis sedang. Najis sedang itu seperti kotoran manusia Pak. Kotoran manusia. Cara bersih cuci Pak. Ya. Jadi kotoran manusia, kemudian air kencing juga. Cara membersihkannya harus dengan dicuci. Kemudian yang ketiga, mughalazah. Arti mughalazah itu apa? Najis berat. Najis berat. Jadi najis berat, cara membersihkannya bagaimana? 7 kali salah satunya dengan air. Dibersih secara 7 kali berturut-turut. Salah satunya dicampur dengan bisa kita praktek tuh. Minggu depan ya kita praktek. Cara membersih. Terima kasih. Oh, sampai di sini mungkin ada yang belum jelas atau yang ingin bertanya? Ya silakan terus. Ah. Siapa? Ada yang tahu? Dapur dan dapur. Bahwa Ya silakan. kubur itu tempat keluarnya kencing. Ya. Kubur itu tempat keluarnya kotoran. Di jalan bayi